atau kita dukung kreativitasnya, tapi tidak kemudian membahayakan orang lain. Atau Son Karnaval Indonesia itu walaupun berganti nama, ya tetap mengandung unsur doror, unsur membahayakan. Kepolisian Resort Lumajang, Jawa Timur tidak mengotopsi guru madrasah aliyah yang meninggal saat menonton pawai karnaval Son Horeg. Pihak keluarga mengaku tidak mau diotopsi. Meninggalnya Anik Mutmainah, warga desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, saat menonton pawai karnaval Son Horeg masih menjadi perbincangan warga Lumajang, Jawa Timur. Polisi mengaku belum berani mengotopsi karena pihak keluarga menolak dan mengikhlaskan kejadian tersebut. Polisi diketahui sudah memberikan izin keramaian kepada panitia penyelenggara, namun izin yang dikeluarkan adalah izin pawai karnaval yang di dalamnya menggunakan sound system. Terkait dengan kejadian orang meninggal kemarin, keluarga korban tidak melakukan penuntutan dan menolak untuk dilakukan otopsi. Sedangkan tindakan kepolisian melaksanakan audit kepada kinerja panitia terkait pelaksanaan karnaval kemarin. Sebelumnya viral, seorang guru madrasah di Lumajang, Jawa Timur meninggal dunia saat menonton pertunjukan karnaval yang digelar pihak desa Selok Awar-Awar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia. Bupati bahkan datang melayat ke rumah duka dan mengecek semua perizinan pelaksanaan karnaval tersebut. Saat konfirmasi ke pihak desa, karnaval itu juga sudah mengantongi izin. Meski sudah ikhlas, pihak keluarga meminta acara yang melibatkan Son Horeg tidak berlebihan. Karnaval ini sudah berizin. Saya juga mengkonfirmasi ini dan benar memang sudah berizin dengan segala SOP-nya sudah disebutkan di dalam perizinan tersebut. Pak Kades juga mengamini itu dan menyampaikan hal yang sama. Permasalahan Son Horeg juga menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur bersama polisi, MUI, dan dokter THT telah menggelar pertemuan untuk menemukan solusi permasalahan Son Horeg. Hasilnya, Pemprov Jatim mengeluarkan aturan pelaksanaan Son Horeg. Di antaranya terkait pembatasan desibel atau volume, ukuran atau dimensi kendaraan yang mengangkut sound, pengawasan kegiatan pendukung acara Son Horeg seperti tarian atau jogetan, serta penerapan rute, jam, dan zona pelaksanaan Son Horeg. Tim Liputan, Kompas TV. Ya saudara, fenomena Son Horeg kian meresahkan masyarakat. Lalu seperti apa regulasi efektif sebagai solusi permasalahan dari Son Horeg? Kita akan membahasnya bersama Sekretaris MUI Jawa Timur, M. Hasan Ubaidillah. Selamat siang Pak Hasan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, kita ketahui bahwa MUI Jawa Timur telah bertemu dengan Pemprov Jawa Timur, juga Dokter THT dan juga polisi. Apa hasil dari pertemuan dan juga apa rekomendasi dari MUI Jawa Timur terkait dengan misalkan batas desibel atau waktu penyelenggaraan dari Son Horeg ini kepada Pemprov Jawa Timur? Ya, memang beberapa waktu yang lalu kita diskusi intensif baik di Gerahadi maupun di kantor Bakesbang Provinsi Jawa Timur. Di sana memang dibahas terkait dengan tindak lanjut dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI Jawa Timur nomor 1 tahun 2025. Dan disepakati, karena di sana hadir juga ada dari kepolisian dan juga dari Kodam 5 Brawijaya, terkait dengan rencana untuk adanya surat edaran bersama antara kepolisian, gubernur, serta Pangdam yang menindaklanjuti fatwa MUI tersebut, diantaranya terkait dengan batasan desibel, sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, maupun dari WHO. Itu yang mengatur batas desibelnya. Juga terkait dengan adanya adanya gangguan-gangguan ketertiban umum serta doror atau bahaya-bahaya, itu juga penting sekali untuk dipertimbangkan agar regulasi tersebut memang jauh dari mengganggu ketertiban umum dan juga tidak mengganggu atau merusak kesehatan yang disebut doror tersebut. Yang lain juga di sana adanya rukos, tari-tarian, kemudian sampai adanya mabuk-mabukan, itu juga
penting sekali untuk ditiadakan dalam aturan tersebut. Sehingga batasan-batasan seperti itu nanti akan tertuang dalam regulasi yang dibicarakan bersama. Regulasi akan dibicarakan bersama, lalu seperti Anda sebutkan tadi Pak Hasan, ini terkait juga dengan surat edaran akan dikeluarkan. Lalu bagaimana pengawasannya dan apa peran MUI dalam pengawasan? Kita ketahui bahwa ketika MUI mengeluarkan fatwa terkait sound horeg ini, masih saja banyak penyelenggaraan sound horeg di Jawa Timur. Pengawasan tentunya dilakukan oleh aparat. Sehingga di sini ketika pelaksana atau sound horeg tersebut yang sekarang berubah nama menjadi Sound Karnaval Indonesia itu mengajukan izin, di sini pihak kepolisian itu terlebih dahulu melakukan kajian dampak negatifnya atau dampak yang ditimbulkannya. Memang filter utama ya ada di pihak kepolisian untuk melakukan kajian terhadap izin yang akan dikeluarkan. MUI di sini melakukan seruan moral kepada masyarakat aja agar jangan sampai kemudian sifat-sifat atau hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang mengganggu itu dilakukan oleh masyarakat. Yang terpenting bahwa regulasi tersebut diikuti dan ditaati secara bersama-sama. Maka pembatasan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik melalui surat edaran bersama maupun nanti ada peraturan gubernur atau peraturan bupati wali kota itu menjadi pedoman yang tentunya bisa membatasi dan mengawasi pelaksanaan pertunjukan sound horeg tersebut. Jadi fungsinya MUI di sini menjadi bagian aktif di dalam merumuskan surat edaran maupun peraturan gubernur atau peraturan bupati wali kota tersebut. Kalau terkait dengan eksekusi itu tentu pihak aparat yang melakukannya karena MUI tidak punya kewenangan untuk itu. Oke, Pak Hasan, ini sepertinya ada dua kubu begitu, mereka yang membutuhkan hiburan dan juga ada di kubu lainnya mereka yang terganggu dengan sound horeg ini. Lalu dari perspektifnya MUI, apa solusi konkret yang diusulkan MUI Jatim dalam pertemuan dengan Pemprov Jawa Timur untuk menyeimbangkan kepentingan hiburan rakyat dan juga kenyamanan masyarakat? Bagaimana menjembataninya, Pak Hasan? Jembatannya tentu menghilangkan unsur idza, unsur mengganggu ketertiban umum dan juga mengganggu kenyamanan masyarakat. Juga menghilangkan unsur doror, unsur bahaya yang terjadi akibat suara atau bunyi sound tersebut yang di atas ambang batas kewajaran. Yang sudah dilakukan kajian oleh berbagai macam pihak itu desibelnya itu sekitar 120 sampai 135 desibel. Ini ada unsur doror di sana dan juga ada unsur mengganggu di sana. Ini yang dihilangkan. Sehingga sebenarnya untuk memadukan atau ada titik temu terkait dengan hal tersebut ada pembatasan. Dan pembatasan-batasan inilah yang kemudian penting untuk diatur bersama agar kepentingan masyarakat untuk memperoleh hiburan rakyat dan juga hak masyarakat untuk tidak terganggu kenyamanannya dan ada unsur-unsur bahaya di sana itu bisa dipertemukan. Jadi tidak menghilangkan sama sekali, tapi diatur sedemikian rupa agar sama-sama maslahat untuk umat. Itu yang menjadi titik temu. Oke, berarti artinya Pak Hasan, menurut Anda ini ada unsur dan juga potensi mudarat dalam kegiatan sound horeg ini meskipun niat awalnya hiburan, begitu? Unsur dorornya jelas. Jadi unsur doror, unsur bahaya itu sudah jelas. Buktinya tadi ketika ada pertunjukan di Lumajang ada korban walaupun memang butuh kajian lebih lanjut karena butuh dibuktikan secara medis. Tapi itu kan paling tidak ketika ada yang sakit itu pasti terganggu, ada anak-anak, ada orang sehat pasti terganggu. Itu namanya unsur doror atau unsur bahaya, unsur idza, unsur mengganggu. Maka ini yang kemudian harus diminimalisir atau dihilangkan terlebih dahulu sebelum kemudian ada hal-hal yang lain yang memang dibutuhkan masyarakat. Intinya MUI Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur itu tidak sama sekali ketika hal tersebut itu menghilangkan unsur-unsur yang tadi itu idza dan doror itu, sehingga hiburan tetap bisa jalan dengan prinsip-prinsip tidak melanggar ketertiban umum, melanggar norma syariat, agama, tidak melanggar norma susila, itu monggo-monggo saja, tidak masalah. Akan tapi kalau ada hal-hal yang membahayakan, ada hal-hal yang mengganggu ketertiban umum, mengganggu masyarakat, itu yang terlebih dahulu harus dihilangkan.
Ya, ada potensi membahayakan dan juga mengganggu ketertiban umum bagi masyarakat. Namun, Pak Hasan, kita melihat bahwa sebagian masyarakat ini beranggapan bahwa sound horeg ini adalah bagian dari kreativitas dan juga ekspresi anak muda begitu. Bagaimana MUI menanggapi hal ini? Kreativitas itu menjadi penting. Kreativitas tentu penting untuk kita dukung. Tapi kreativitas tersebut tentunya tidak menimbulkan bahaya, tidak mengganggu kepentingan umum, tidak merugikan orang lain. Maka kreativitas tersebut tentunya harus selaras dengan kemaslahatan, dengan kebaikan. Kalau kemudian ada kreativitas yang bertabrakan atau bertentangan dengan norma-norma agama, dengan norma susila, dengan mengganggu ketertiban umum, tentu kreativitas tersebut penting sekali untuk diselaraskan agar kreativitas tersebut tidak malah mengganggu atau merugikan orang lain. Kreativitas tetap kita junjung tinggi atau kita dukung kreativitasnya, tapi tidak kemudian membahayakan orang lain atau merugikan orang lain. Kreativitas seperti itu ya tentunya masyarakat juga bisa menilai apakah itu baik atau tidak, maslahat atau tidak. Karena masyarakat masing-masing bisa menilai terhadap kreativitas yang seperti itu. Oke, kreativitas yang bertentangan dengan ketertiban umum dan juga masyarakat begitu ya Pak Hasan. Dan ini yang juga menjadi sorotan, lalu bagaimana MUI ini menanggapi potensi perubahan nama sound horeg menjadi karnaval begitu dalam tanda kutip untuk menghindari fatwa seperti yang disoroti dalam beberapa pemberitaan sebelumnya. Sebenarnya fatwa tersebut ketika dibaca secara komprehensif, dibaca secara menyeluruh, maka substansinya sound horeg tersebut adalah sound system dengan menimbulkan bunyi suara di atas kewajaran, di atas normal, dengan tingkat desibel yang tinggi, getaran-getarannya itu di atas 100 desibel atau dalam hal ini 135 desibel. Itu yang menjadi substansinya. Sehingga berubah menjadi apapun namanya, selama tidak bertransformasi dengan menyelaraskan bunyinya itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau regulasi yang ada, misalnya peraturan Kementerian Kesehatan, lingkungan hidup, ataupun batasan yang dilakukan oleh WHO, ya tetap saja Sound Karnaval Indonesia itu walaupun berganti nama, ya tetap mengandung unsur doror, unsur membahayakan, mengandung unsur idza, apalagi kemudian namanya Sound Karnaval Indonesia itu lawazimnya atau kebiasaannya itu dengan ada rukos tari-tarian, kemudian ada di sana joget-jogetan, ada di sana ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dan perempuan, juga di sana ada minuman keras, itu juga sama substansinya walaupun berganti nama. Sehingga kita tidak melihat perubahan nama tersebut, tapi melihat substansinya. Kalau perubahan nama tersebut, ya diiringi dengan perubahan konten-kontennya, di sana menghilangkan atau bunyinya itu diturunkan menjadi batas wajar, misalnya di bawah 100 desibel. Kemudian lawazimnya, misalkan di sana tidak ada lagi yang mempertontonkan aurat yang cenderung pornografi, porno aksi, kemudian tidak ada minum-minum keras, itu diatur sedemikian rupa. Saya kira itu masih bisa dilakukan dinamakan toleransi atau berubahnya tersebut menjadi positif. Itu yang kemudian ketika berubah nama ada unsur pembeda antara sound horeg dengan Sound Karnaval Indonesia. Tapi kalau substansinya sama, bunyinya masih 135 desibel, kemudian di sana masih diikuti oleh tari-tarian atau pornografi, porno aksi, ada minuman keras, ya tidak ada beda, yang sama saja itu. Baik, berarti artinya perubahan nama juga yang harus digarisbawahi adalah seiring juga dengan perubahan substansinya begitu ya Pak Hasan, bahwa memang sound horeg ini harus juga ada transformasi begitu dan tidak mengganggu ketertiban umum. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Siang, Sekretaris MUI Jawa Timur M. Hasan Ubaidillah, sehat selalu.